Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankan saya Evi Herlianti, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2021 pada Prodi Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan sosial pada indikator bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial dengan model discovery learning. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu untuk agar proses pembelajaran kita lancar sampai dengan sesi terakhir ya. Baik, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ibu absen dulu. Abiyu Al Fauzan. Hadir Bu, di depan Bu. Hadir. Akmal Fahris. Akmal Fahris. Hadir Bu, hadir. Hadir. Muhammad Jajil Halabi. Hadir Bu, hadir. Muhammad Nasrullah. Hadir Bu. Hadir. Nur Devi. Hadir, Bu. Nanda. Hadir. Pasya Dwiki. Hadir Bu. Rosifah Aisyah Aldarika. Hadir, Bu. Sofiana Rahma. Hadir, Bu. Syifa Rani. Hadir, Bu. Taufik Asfari, ini baru bergabung. Taufik. Hadir Bu. Melia. Hadir, Bu. Kita mulai saja untuk materi kita di pertemuan kali ini, yaitu masih dengan perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, tapi kita akan masuk ke materi menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial dan juga faktor penyebab perubahan sosial. Ada yang masih mengingat materi minggu yang lalu? Nasrullah? Ya Bu, saya berdasarkan definisi perubahan sosial yang telah diuraikan oleh beberapa tokoh kemarin, dapat saya simpulkan secara umum bahwa perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Oke. Perubahan sosial itu kan pengertiannya yang sudah kita pahami, bahwa keseluruhan proses perubahan yang terjadi pada semua sistem ya yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya sikap, nilai-nilai, pola perilaku, kemudian ada struktur sosial, ada lembaga, dan lain-lain. Nah, semua mengenai sistem yang ada di masyarakat itulah yang mengalami perubahan. Tidak ada sebenarnya masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Hanya saja perubahannya itu sifatnya ada yang cepat, ada juga yang lambat. Sebelum kita membahas lebih lanjut ke diskusi tentang penyebab dan bentuk-bentuk perubahan sosial itu,
Kalian simak dulu ya video yang ingin Ibu tayangkan. Silakan disimak dulu videonya, kemudian berikan komentar ya. Lu lurus aja terus ke kiri, ada bundaran kan, lalu maju mundur aja, maju mundur 3 kali aja cukup. Lu lurus terus baru lu rada ke kanan, apaan sih kok nggak ketemu, yaudahlah lu pulang aja. Chan, bentar ya, gue share location-nya. Sudah melihat tayangan videonya? Udah, Bu. Kira-kira dari tayangan video tadi itu menggambarkan tentang apa? Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Saya, Bu. Siapa dulu? Akmal dulu, nanti Akmal. baru Nur Devi ya. Ya. Oke, Akmal dulu. Gimana Nah, menurut itu Akmal? dalam video tersebut itu termasuk dalam perubahan penemuan baru. Penemuan baru. Penemuannya jadi- apa? Jadi penemuan baru menjadi suatu faktor dalam atau internal perubahan jika hasil penemuan tersebut didaya gunakan manakala suatu pengetahuan baru dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi. Gitu, Bu. Oke, good. Jadi menurut Akmal tadi dari video tadi adalah salah satu contoh perubahan sosial yang disebabkan karena adanya penemuan baru. Silahkan pendapat yang lain. Saya, Bu. Menurut dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa teknologi sekarang itu dapat berkembang begitu pesat. Contohnya kalau dulu HP itu cuma bisa buat alat komunikasi. Kalau sekarang sudah bisa main game di telepon, di gadget. Terus kita nyari peta lewat Google Maps gitu, nyari rute. Terus juga kalau waktu itu cuma bisa chat. Kalau sekarang bisa video call, Bu. Oke. Video call. Nah, ini sesuai dengan tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom kemarin. Kalian sudah berdiskusi ya tentunya dengan kelompok masing-masing di di WhatsApp group ya, untuk mengamati perubahan apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, nanti kita identifikasikan dari perubahan sosial itu masuk ke dalam kategori bentuk perubahan yang mana nih? Karena bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada beberapa bentuk ya. Salah satunya ada perubahan besar, ada perubahan kecil, ada perubahan cepat atau yang dinamakan dengan revolusi, ada perubahan lambat atau yang disebut dengan evolusi, kemudian ada perubahan yang dampaknya progresif atau yang bersifat positif, kemudian ada juga perubahan sosial yang berdampak negatif, kemudian ada perubahan sosial yang direncanakan, ada juga yang tidak direncanakan. Nah, itu semua akan kita bahas di kegiatan diskusi kita. Nah, setelah ini kita langsung saja ya mulai untuk kegiatan diskusinya. Ibu berikan waktu masing-masing kelompok kira-kira 10 menit lah ya untuk mempresentasikan dan juga diskusi tanya jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Minimal satu kelompok ada pertanyaan lah untuk kelompok yang presentasi ya. Nah, dipersilahkan untuk kelompok Silakan, Tasya, 3 moderator. dipersilahkan waktunya ya. Silahkan disiapkan sumber-sumber materinya yang sudah Ibu berikan, modul atau kalian punya buku paket untuk bahan diskusi ya, dipersilahkan. Pemateri juga disiapkan, moderator dan notulen. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama itu perubahan permainan. Perubahan sosial ini yang sekarang sangat terlihat dari berubahnya permainan digemari anak zaman sekarang. Jika zaman dahulu anak-anak sering bermain petak umpet, lompat tali, kelereng, layangan, dan permainan lainnya bersama teman-temannya, lain pada saat ini. Hal itu merupakan barang yang bisa dibilang sangat langka. Sekarang anak-anak lebih gemar memmain game online seperti Mobile Legends, PUBG, dan game cosplay dan PlayStation. Nah, bisa dilihat untuk fotonya ini, anak-anak sedang main kelereng dan satu anak ini sedang membuka HP Android-nya. Nah, contoh yang kedua yaitu perubahan sikap. Perubahan sikap pada seseorang mengacu pada perubahan cara berpikir, bertindak, atau merasakan sesuatu. Kondisi ini mungkin akan dirasakan oleh diri sendiri, bisa juga orang terdekat. Anda yang menyadari bahwa adanya perubahan tersebut, contohnya malu terhadap guru ketika sedang berpapasan langsung.
Nah, contohnya berpapasan langsung itu seperti mau salaman, jadi tidak jadi karena ada rasa malu terhadap diri sendiri. Yang ketiga, perubahan cara pakaian. Nah, seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini, membuat masyarakat di sekitar kita hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja saat ini. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya dalam bidang berpakaian. Nah, bisa dilihat untuk contoh perubahan cara berpakaian berbeda sekali untuk zaman dulu dan zaman sekarang karena terdapat perubahan cara berpakaian di era globalisasi saat ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibuka sesi tanya jawab ya. Izin bertanya, pertanyaan saya itu bagaimana cara mengatasi ketergantungan gawai pada anak di saat semua kegiatan bersumber dari gawai misalnya pendidikan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dari internal. Contohnya itu dari orang tua. Si orang tua itu harus membataskan permainan gadget atau permainan HP tersebut kepada anaknya. Jadi pas dia sekolah, pas mau sekolah itu nggak apa-apa kalau bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun bermanfaat untuk orang tuanya di masa depan. Terus kalau untuk mengatasi itu kan zaman sekarang tuh udah canggih. Smartphone juga ada pembatasan untuk anak-anak. Nah, jadi bisa diatur oleh orang tua ataupun dari HP-nya tersebut. Jadi gitu. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, berarti sudah jelas ya. Oke, sudah cukup ya presentasi kelompok 1, kelompok 3. Silahkan ditutup oleh moderator ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mungkin anak-anak masih bermain dengan alat-alat tradisional gitu ya, masih permainan tradisional. Tapi kemudian berubah menjadi permainan-permainan yang modern, bahkan main game sekarang lewat handphone dan lain-lain. Terkait tadi dengan pertanyaan Alda, lo sekarang juga siswa-siswa atau murid-murid juga bergantung dengan gadget ya. Berarti tidak semua berdampak negatif, hanya bagaimana pengawasan dari orang tua, khususnya terhadap anak-anak dalam menggunakan gadget tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 ya, untuk lebih mendalami lagi materi mengenai penyebab dan bentuk-bentuk beserta contoh-contoh yang akan dipaparkan oleh kelompok Sophie ya. Sophie Resti. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung yang terhormat bagi guru pembimbing sosiologi kami, yaitu Ibu Evi Herlianti, dan yang saya sangat banggakan murid-murid dari SMA 1 Cisaeng. Dengan sangat antusias sekali, saya Muhammad Nasrullah akan menjadi moderator dari kelompok ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Muhammad Nasrullah sebagai moderator, Sophie Restia sebagai pemateri, dan Abiyu Al-Fauzan sebagai notulen. Baik, di sini saya akan mempersilahkan bagi pemateri kelompok kami, yaitu Sophie Restia, untuk menjelaskan materi tentang contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan juga penyebab perubahan sosial itu sendiri. Baik, dipersilakan bagi Sophie Restia untuk menjelaskan materi yang sudah saya bacakan tadi. Sudah terlihat ya, teman-teman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sophie Restia, saya merupakan pemateri dari kelompok kedua. Di sini perlu kita ketahui bahwasannya ada banyak sekali contoh perubahan sosial yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kelompok 2 atau kelompok kami ingin sampaikan, dan kami mempunyai 3 contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah cara berpakaian.
Contoh perubahan sosial yang cukup umum adalah cara berpakaian. Seperti yang diketahui, jika tren fashion pakaian terus berkembang dari tahun ke tahun, tak heran jika masyarakat yang sebelumnya mengenakan pakaian adat daerah, kini perubahan lebih modern dan mengikuti tren baru. Kemudian yang kedua, permainan anak-anak. Perubahan sosial yang sangat terlihat dari berubahnya permainan yang digemari anak-anak. Jika zaman dahulu anak-anak sering bermain seperti petak umpet, lompat tali, kelereng, layang-layangan, gobrak sodor, dan permainan lainnya bersama teman-temannya, saat ini hal itu merupakan barang langka atau hal yang langka. Kini anak-anak lebih senang atau gemar bermain game seperti game online, Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Perubahan sosial dapat dilihat pada cara berkomunikasinya. Dulunya, orang-orang berkomunikasi lewat surat yang dikirim melalui pos yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemajuan teknologi juga merubah cara berkomunikasi yang kini bisa dilakukan dengan cepat lewat perangkat handphone, email, atau internet. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya ketiga contoh perubahan sosial itu mempunyai penyebab. Teman-teman, perubahan sosial itu tidak terjadi secara instan, namun pasti ada penyebabnya. Perubahan sosial ini akan mempengaruhi kehidupan sosial, tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi perubahan sosial ini tentunya memberikan sisi positif. Di balik perubahan negatif dan positif dalam masyarakat tersebut, ada faktor penyebab perubahan sosial yang akan terjadi sebelumnya. Faktor penyebab perubahan sosial ini muncul akibat dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Kemudian, penyebab perubahan sosial sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal berasal dari dalam diri masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berasal dari luar masyarakat. Faktor internal atau biasa disebut faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat. Yang pertama ada perubahan penduduk. Dalam kehidupan masyarakat pasti akan mengalami proses interaksi sosial dan sosialisasi. Dua kondisi inilah yang berpotensi untuk mengubah pola pikir tingkat pengetahuan masyarakat yang akan berujung pada proses perubahan sosial. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru. Adanya penemuan baru juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Penemuan baru ini bisa berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan. Kemudian yang ketiga ada konflik dalam masyarakat. Adanya perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan pendapat, status sosial ekonomi, suku, bangsa, ras, agama, dan lain-lain, seringkali dapat memicu munculnya konflik. Kemudian yang kedua ada penyebab perubahan sosial eksternal atau penyebab perubahan sosial ini merupakan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut dapat berupa perubahan alam yang ada di sekitar masyarakat, adanya peperangan, ataupun pengaruh kebudayaan yang muncul dari masyarakat lain. Nah, yang pertama, alam. Alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, alam merupakan penyedia kebutuhan bagi manusia, mulai dari makanan, pakaian, hingga perkembangan teknologi. Sayangnya, keberadaan alam ini beresiko mengalami kerusakan akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian ada peperangan. Adanya peperangan di suatu wilayah juga menjadi penyebab perubahan sosial, teman-teman. Sudah banyak contoh dari kasus ini dari berbagai belahan dunia. Peperangan yang terjadi akan mengakibatkan perubahan pada kepribadian individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengaruh kebudayaan. Adanya hubungan sosial selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuat kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya bertemu dalam proses sosial, baik bertemunya tersebut secara asosiatif maupun disosiatif. Nah, yang terakhir ada bencana alam. Adanya bencana alam perlu diketahui juga bisa menjadi penyebab perubahan sosial. Ini bisa terjadi karena bencana dalam suatu masyarakat akan mengubah segala bentuk struktur dan juga sistem yang direncanakan. Terima kasih. Materi pada hari ini saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup segitu materi dari kelompok kami. Mengapa perubahan penduduk dapat menyebabkan perubahan
Berikan contohnya. Ya, kenapa pertambahan penduduk sangat mempengaruhi perubahan sosial itu karena seperti yang kita ketahui jika penduduk relevan bertambah maka kepadatan jumlah penduduk itu pasti makin besar. Seperti sudah banyak sekali contoh dari keterangan Kepala BKKBN Faisal Dajjal bahwa Indonesia, khususnya Jawa Barat, akan mengalami ledakan penduduk pada tahun 2035. Penduduk Jawa Barat yang saat ini mencapai 45 juta jiwa di tahun 2035 akan mencapai 58 jiwa. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Jika penduduk di suatu daerah bertambah dengan cepat, penyebab terjadinya perubahan sosial itu tentunya akan sangat berpengaruh. Faktor yang sangat mempengaruhi pertambahan penduduk ada 3 hal, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Di Indonesia sendiri, faktor yang cukup besar mempengaruhi pertambahan penduduk di wilayah adalah adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Daerah-daerah yang menjadi tujuan urbanisasi adalah wilayah kota-kota besar di Pulau Jawa. Itu dia perubahan penduduk sangatlah berpengaruh dalam proses perubahan sosial. Seperti itu. Silahkan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dilihat dari faktor pandemi ini, masuk ke penyebab eksternal apa internal? Pandemi ini merupakan perubahan sosial yang termasuk ke dalam faktor eksternal. Mengapa demikian? Karena yang kita ketahui COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 bukan berasal dari masyarakat kita, namun berasal dari luar gitu. Namun dampaknya memang sangat besar dan sangat banyak di masyarakat kita, seperti itu. Oke ya, kita tidak bisa mengendalikan pandemi ini ya, artinya ini salah satu bentuk mungkin perubahan yang tidak kita rencanakan ya. Kita nggak tahu kita akan mengalami seperti ini. Pastinya penyebab secara sosiologis dari perubahan ini memang termasuk ke dalam kategori perubahan eksternal karena di luar kemampuan masyarakat ya. Kalau dilihat dari bentuknya atau dampaknya, dampak dari perubahan ini itu termasuk dalam perubahan yang besar ya, karena memang merubah sendi-sendi kehidupan yang paling mendasar gitu ya, mengubah pola-pola perilaku masyarakat, mengubah tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan ya, bahwa dengan adanya pola-pola kehidupan yang baru, kita sekarang sudah terbiasa dengan menggunakan masker misalnya. Dulu kita kemana-mana nggak perlu pakai masker, sekarang harus menggunakan masker. Nah ini kan salah satu bentuk perubahan juga. Oh ternyata dari pandemi ini berdampak luas terhadap segala bidang gitu ya. Salah satunya pendidikan, kayak sekarang kita merubah bentuk pembelajaran dari tatap muka menjadi tatap maya, kemudian juga secara ekonomi juga berdampak ya, masyarakat mungkin banyak yang di PHK sehingga banyak pengangguran. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami, Sofi? Bisa Bu. Ya paham. Oke. Ada tanggapan? Atau sudah jelas? Sudah cukup, sudah jelas. Terima kasih atas ya. Cukup segitu materi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata atau salah-salah pengertian yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiana Rahma, selaku moderator dari kelompok 6. Kelompok kami beranggotakan Rosifa Aisyah sebagai pemateri, Nur Devi selaku notulen, Randi Alfariski, Fahrul Azizi, Aditya Liarahma, dan Syifarani. Materi kali ini tentang perubahan sosial, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosifah Aisyah, selaku pemateri. Kepadanya saya persilakan. Baik, presentasi saya ambil alih. Kita lanjut. Apa sih perubahan sosial itu?
Perlu kita ketahui bersama, perubahan sosial adalah suatu bentuk keseluruhan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam perubahan sosial, terdapat faktor dan bentuk perubahan sosial. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor dan bentuk perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu terbagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya adanya penemuan baru, penambahan dan pengurangan populasi, penduduk itu sendiri, dan terjadinya pemberontakan. Kemudian di faktor penyebab eksternal, diantaranya ada peperangan, bencana alam, dan pengaruh kebudayaan lain. Bentuk perubahan sosial ada 4, yaitu waktu, pengaruh, tujuan, dan dampak. Di dalam bentuk waktu ini ada evolusi dan revolusi. Evolusi adalah lambat dan revolusi adalah cepat. Kemudian pengaruh. Pengaruh itu ada pengaruh besar dan pengaruh kecil. Pengaruh besar itu merupakan pengaruh yang dapat merubah struktur dalam masyarakat, sedangkan pengaruh kecil itu tidak berdampak besar. Kemudian ada tujuan. Berdasarkan tujuannya itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Kemudian ada dampak. Dari dampak ini ada progres dan regres. Progres ini kemajuan dan sedangkan regres ini kemunduran. Kami telah mengambil 7 contoh dari perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar yang kami rasakan. Contoh dari positifnya adalah demokratisasi, globalisasi, modernisasi. Sedangkan contoh negatifnya ada westernisasi, sekularisme, konsumtif, dan hedonisme. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke Notulen. Izin bertanya? Iya. Perlu diketahui bahwasannya salah satu faktor internal adalah berasal dari konflik masyarakat. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kan di masyarakat itu ada banyak sekali ras, agama, perbedaan suku, perbedaan fisik. Yang saya tanyakan, mengapa di Indonesia seperti contohnya bullying. Saya ingin bahas di konflik pada masyarakat. Nah, bullying ini kan sangat condong ya, entah itu tentang ras, entah itu tentang budaya, entah itu tentang warna kulit, dan lain sebagainya bisa dijadikan bahan bullying atau bahan cemoohan. Itu merupakan dampak negatif dari perubahan sosial. Dan bagaimana menurut pendapat kelompok 3 ini mengenai bullying ini dan bagaimana cara mengatasinya atau minimal meminimalisir? Seperti kita ketahui, bullying itu kan dampak negatif. Nah, cara mengatasinya tuh kita seperti kita harus menanamkan toleransi pada masing-masing diri kita. Terus kita juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, menunjukkan kita itu siapa, jangan mau ditindas aja. Ya tuh harus punya karakter diri kita sendiri. Mungkin sekian, Bu. Oke, bagaimana tanggapan dari penanya? Ya, nah toleransi, mungkin yang bisa disebut sebagai menurut Devi mungkin toleransi ya. Toleransi ini justru yang kurang dari Indonesia. Nah, bagaimana cara meningkatkan toleransi itu? Karena itu bukan hal yang mudah ya. Meningkatkan toleransi itu mungkin ketika sangat mudah, oke tingkatkan toleransi, namun actionnya tuh cara untuk menerapkan ke masyarakat Indonesia dengan berbagai konflik yang banyak sekali terjadi itu sangat bertolak belakang dengan makna toleransi tersendiri. Sebenarnya cukup bisa kita ambil simpulkannya aja, itu kembali lagi kepada diri sendiri. Toleransi sudah ada di negara kita, sudah ditanamkan di negara kita, dalam pendidikan semua telah ditanamkan hal toleransi ini. Namun di dalam diri sendiri itu harus ada yang namanya kesadaran, karena
bila kita bersosialisasi tanpa ada kesadaran, kita hanya ingin menang sendiri. Kita tidak bisa mementingkan pendapat orang lain, perasaan orang lain. Jadi intinya adalah kita harus memiliki rasa kesadaran itu sendiri. Karena kan jika kita berhubungan, itu juga ada timbal balik dan ada kesadaran. Harus memiliki kesadaran. Ya, itu mungkin untuk si pembulinya ya, mempunyai kesadaran tersendiri untuk tidak membeda-bedakan atau tidak membuli gitu. Tapi yang bisa kita lihat untuk yang korbannya, yang dibulinya itu sangat amat sulit ya mengatasinya, karena korban itu bahkan sampai ada yang frustasi hanya karena masalah bullying ini sendiri gitu. Jadi perlu ditanamkan apa kepada korban bullying untuk permasalahan ini? Seperti tadi kan saya sudah bicarakan, kita tuh harus meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita tuh jangan mau ditindas sama si bullying itu. Kita tuh harus berani menunjukkan diri kita. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih kepada kelompok 3 atas jawabannya. Oke, kita diskusinya sudah selesai. Masing-masing kelompok tadi sudah memaparkan materi dan hasil diskusinya. Kemudian sudah ada sesi tanya jawab juga. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan menyimpulkan ya. Mari kita sama-sama untuk menyimpulkan materi apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan hari ini. Jadi yang materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, seperti yang ketahui tadi sudah disebutkan ada 2 penyebab perubahan sosial, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan contohnya ada perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, kemudian adanya konflik dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu seperti perubahan alam, kemudian peperangan, pengaruh kebudayaan, dan bencana alam. Harapannya semoga di pelajaran kali ini, mata pelajaran sosiologi pada kesempatan kali ini, kita dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari dan bersikap kooperatif atau bisa menyikapkan segala perubahan sosial dengan positif, apalagi sebagai seorang siswa dan siswi. Oke, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat juga untuk kita semua ya. Nah, mari kita merefleksikan hasil pembelajaran kita kali ini. Mungkin di pertemuan berikutnya jika ada masih hal-hal yang kurang dari pembelajaran ini, kita akan sama-sama perbaiki ya. Mungkin dari ini terus terang terkendala oleh sinyal ya, beberapa dari teman-teman juga ada keluar masuk karena jaringan yang kurang bagus gitu ya. Dan untuk presentasi tanya jawab mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lebih untuk lebih aktif lagi, kemudian lebih banyak lagi kelompok atau peserta yang bisa membantu menjawab dari atau memberikan pendapat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang faktor pendorong dan juga penghambat. Nah, jadi selain faktor penyebab, itu ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat ya. Nah, itu nanti kalian pelajari lagi di modul yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, ini hasil dari presentasi kalian, itu kan akan Ibu nilai. Silahkan masing-masing anggota kelompok bisa mengupload hasil atau tugasnya secara individu ya di Google Classroom masing-masing agar bisa Ibu nilai seperti itu ya. Setelah ini bisa dikerjakan untuk LKPD-nya gitu ya, agar kelengkapan nilai kalian juga bisa tuntas dan lengkap seperti itu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan dipimpin oleh wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.